wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok Kapiko TLF, yaitu tata letak fasilitas. Di sini ada nama kelompok. Yang pertama saya sendiri Abdi Dayat. Saya Sheila Herbaya. Saya akan juga sendiri. Untuk pembahasan modul 1 yaitu perancangan sistem kerja, dan 2 penentuan aliran produk pada pembuatan kursi. Yang modul 3 menentukan kebutuhan mesin untuk perancangan tata letak fasilitas pabrik. Modul 4 penentuan kebutuhan luas, dan 5 menentukan ongkos material handling. 6 analisis aliran proses. Yang terakhir yaitu modul 7 perancangan sistem material handling. Untuk yang pertama kita akan masuk pembahasan modul pertama, yaitu perancangan sistem kerja. Produk setengah jadi. Di sini ada data penentuan tata letak fasilitas, pusat fasilitas. Yang pertama ini ada tabel 3.1 data permintaan atau demand. Untuk periode Januari sampai Desember di sini ada permintaan bermacam-macam dan beda. Dan untuk datanya periode Januari yaitu demand 4.400 sediaan yang kurung supply. Nomor 1 yaitu A untuk produk A, pabrik untuk pabrik A, dan B untuk pabrik B, 3 untuk pabrik C. Untuk menyuplai dari pabrik A dibutuhkan 17.994. Untuk menyuplai pabrik B dihasilkan 17.994. Untuk suplai pabrik C dibutuhkan 21.318. Dan di pojok sana ada tabel 3.3 biaya transportasi. Biaya transportasi untuk transportasi A dari periode Januari sampai Desember yaitu Januari 37, Februari 26, Maret 38, April 18. Dan Mei 36, Juni 49, Juli 46, Agustus 20, September 45, Oktober 12, November 42, Desember yaitu 25. Untuk pabrik B dihasilkan 30 Januari, untuk Februari 26, Maret 37, April 18, Mei 42, Juni 10, Juli 33, Agustus 40, September 28, Oktober 24, November 43, Desember 10. Untuk transportasi pabrik C yaitu Januari 40, Februari 14, Maret 24, April 23, Mei 47, Juni 44, Juli 33, Agustus yaitu 15, September 50, untuk Oktober 28, November 44, Desember 42. Jadi jumlah keseluruhannya yaitu 1.960.061. Pada tabel selanjutnya ada tabel PAM. Pada literasi 0 ini, untuk yang literasi 0 itu menggunakan data yang dari sebelumnya cuma ditambahkan perhitungan delta CI. Untuk yang literasi 1, cara mengerjakannya adalah didahulukan dari delta CI yang terbesar. Jadi delta CI yang terbesar itu dihabiskan terlebih dahulu atau dinolkan dengan menaikkan demand yang ada di periode delta CI yang terbesar. Untuk cara mengerjakan literasi selanjutnya tetap sama dan dihasilkan perhitungan untuk Z, yaitu rumusnya sigma. Rumusnya sama, ada sigma demand dikali harga jumlah produk per periode dan didapatkan biaya 1.341.448 rupiah. selanjutnya ada modul 2 yaitu menjelaskan tentang penentuan aliran produk pembuatan kursi. Pada modul ini akan membahas tentang macam-macam siswa. Yang pertama ada desain produk, macam-macam peta kerja, dan presiden diagram. Yang pertama desain produk yaitu hal yang terkandung dalam suatu barang di dalam garis besar penampilan barang yang spesifik dan menarik. Terus
Terus ada macam-macam peta kerja. Yang pertama ada peta kerja keseluruhan, yaitu suatu pengembangan disebut pengembangan pekerjaan sebagian besar jika kegiatan tersebut mencakup sebagian besar atau seluruh tempat kerja. Yang kedua ada peta kerja setempat, adalah suatu kegiatan disebut pengembangan pekerjaan yang berdekatan jika pengembangan itu terjadi di stasiun kerja. Dan selanjutnya ada pengumpulan data, di mana yang pertama ada desain kursi, di mana desain ini mengikuti desain praktikum Prosman. Yang kedua ada part list, di mana pada komponen sandaran memiliki jumlah 1, spesifiknya menggunakan kayu, keterangannya dibuat. Yang kedua ada komponen dudukan, di mana jumlahnya 1, spesifik kayu, keterangan dibuat. Yang ketiga adalah rangka utama, memiliki jumlah 2, spesifik kayu, keterangan dibuat. Rangka kaki depan, jumlahnya 2, spesifik kayu, keterangan dibuat. Rangka dudukan memiliki jumlah 4, spesifik kayu, keterangan dibuat. Dan yang terakhir ada palang kaki memiliki jumlah. Yang selanjutnya adalah modul 3, yaitu penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi. Untuk definisinya yaitu yang pertama pentingnya tata letak dan pemindahan bahan untuk membantu kerangka kerja yang beberapa komponen penting. Salah satunya adalah perhitungan organisasi tempat kerja atau biasa disebut dengan pengaturan. Pengerjaan tempat kerja melalui riwayat diharapkan dapat memanfaatkan jaringan permesinan dan tempat kerja lainnya untuk memberdayakan peningkatan pekerjaan. Yang kedua adalah proses operasi. Proses operasi atau UTC digunakan untuk memaparkan langkah-langkah strategis yang akan dialami oleh bahan kasar sehubungan dengan pengumpulan operasi dan survei dari awal hingga akhir. Untuk yang selanjutnya adalah peta aliran proses. Peta aliran proses adalah suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan dari operasi pemeriksaan transportasi, menunggu dan penyimpanan. Untuk yang terakhir adalah penetapan kapasitas dan jumlah mesin yang digunakan. Penentuan kapasitas merupakan langkah yang harus diambil beberapa waktu belakangan ini untuk mendirikan sebuah industri. Untuk pengumpulan datanya, yaitu diperlukan demand, jam kerja per periode dengan menggunakan satuan menit, waktu pengerjaan per periode disesuaikan dengan OPC, downtime untuk waktu istirahat para pekerja, dan setup merupakan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan mesin, dan defect merupakan kerusakan yang dihasilkan dari proses produksi sebesar 2%. Untuk data-datanya bisa dilihat pada tabel yang tersedia. Untuk pengolahan data jumlah produk, untuk menghitung jumlah produk menggunakan rumus Pgood per 1 hiburan P, masing-masing dari mesin bor itu berjumlah 257 unit. Untuk mesin penghalus berjumlah 262 unit. Untuk mesin pemotong berjumlah 267 unit. Untuk efisiensi mesin menggunakan rumus E sama dengan 1 dikurangi DT per plus SD per D, dan didapatkan hasil 0,98 atau 98% untuk semua mesin. Jadi efisiensi mesinnya sama untuk semua mesin. Dan ini pengolahan data dari jumlah mesin, yaitu untuk mesin pemotongan dibutuhkan 12 mesin, untuk mesin penghalus dibutuhkan 10 mesin, untuk mesin bor dibutuhkan 27 mesin. Ini untuk tabel FPC, aliran proses, analisa aliran proses seperti yang dilihat di slide. Itu untuk waktunya total itu 252 menit, dan untuk jarak transportasinya 122, untuk penyimpanannya ada 5, untuk inspeksinya ada 6, untuk operasinya penentuan kebutuhan luas area dalam pembuatan kursi. Jadi
tata fasilitas adalah bagian rancangan fasilitas yang lebih berfokus pada pengaturan unsur-unsur seperti mesin, peralatan, meja, bangunan, dan lain-lain. Sistem aliran material, yaitu pengukuran yang dilakukan untuk setiap gerakan pemindahan material di antara departemen atau aktivitas operasional. Tujuan pemindahan material handling. Material handling adalah penyediaan material dalam jumlah yang tepat, pada kondisi yang tepat, pada waktu dan tempat yang tepat, pada kondisi yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan biaya yang tepat, dengan menggunakan metode yang tepat. Tujuannya adalah untuk menjaga atau mengembangkan kualitas produk, mengurangi kerusakan, dan memberikan perlindungan terhadap material. Sedangkan routing sheet digunakan untuk memilih kapasitas mesin teoritis dan kapasitas mesin yang disajikan dengan menghitung jumlah kebutuhan dan menghitung jumlah komponen yang harus disusun dalam upaya untuk mendapatkan jumlah item yang diinginkan. Routing sheet bisa berupa bagan yang menunjukkan kebutuhan barang, kapasitas mesin, kemahiran mesin, dan lain-lain. Untuk modul 5 yaitu penentuan ongkos material handling dalam tata letak pabrik pada pembuatan kursi. Definisinya yaitu 1. Material handling, perawatan tekstur adalah keahlian dan ilmu yang menggabungkan perawatan stok memindahkan barang. Yaitu 1. Jenis material handling, 2. Pemilihan material handling, 3. Sistem dan peralatan material handling, 4. Aktivitas pemilihan bahan baku, 5. Prinsip material handling. Untuk luas material, lokasi lantai perlu menunjuk untuk memilih lokasi lantai yang dibutuhkan untuk setiap kantor yang akan dibangun. 3. Ongkos material handling dalam kurung OMH. Ongkos material handling adalah suatu ongkos yang timbul akibat adanya aktivitas material dari satu mesin ke mesin lain atau dari satu definisi ke definisi lain dan keseluruhannya dipilih dalam unit-unit tertentu. 4. Hubungan antara penataan material dan data fasilitas pabrik. Informasi yang diperlukan untuk menyusun data letak yang berkaitan dengan transport tekstur adalah partisi, waktu, sumber, dan tujuan. Di modul 6 ada analisa aliran proses menggunakan procedure. Sistem aliran material yaitu tekstur yang menangani sistem yang tidak tepat dapat menjadi masalah yang cukup besar dan memperparah kontrol produksi yang mulus sehingga berdampak pada sistem secara keseluruhan. Kedua adalah material handling. Material handling merupakan penyediaan jumlah material yang tepat dalam kondisi yang tepat pada waktu yang tepat di tempat yang tepat di dalam orkestrasi yang tepat dan untuk tol yang dan tempat yang menggunakan teknik yang tepat. 3 adalah tujuan pemindahan barang. Pada tingkat paling dasar, efektivitas rencana produksi dapat diselesaikan dengan mengarahkan aliran strategis yang tepat dan menguntungkan. 4 adalah provision atau layout from to mungkin bukan metodologi yang salah menggunakan untuk menghitung secara fisik kemampuan. Di sini ada data volume of handling. Pada tabel 3.1 ada data volume of material handling pada yang 1, di mana komponen sandaran memiliki persen of handling volume 15. Prosesnya yaitu A0, di mana A0 itu gambar bahan baku, ke C. Departemen pengukuran, ke G. Departemen pengukiran sandaran, ke J. Departemen penghalusan sandaran, ke K. Departemen pengukiran, ke L. Departemen pengecatan, dan L0 yaitu gudang produk jadi. Selanjutnya adalah modul 7 yaitu perencanaan sistem material handling pada pembuatan kursi. Untuk supportnya ada material handling. Material handling adalah digunakan untuk mengatur aliran bahan atau barang. Yang kedua adalah sistem aliran material, yaitu untuk menganalisis apakah terjadi masalah yang cukup besar dan memperkembangan kontrol produksi yang mulus sehingga berdampak pada sistem secara keseluruhan. Yang ketiga ada activity relationship chart atau ARC. ARC adalah peta yang menggambarkan derajat hubungan antara bagian atau aktivitas dalam suatu organisasi industri. Untuk yang selanjutnya adalah pengumpulan data. Di sini ada derajat kedekatan. Kode A itu memiliki garis 4 yang berwarna merah. Untuk kode E itu memiliki garis 3 berwarna kuning. Untuk kode I itu garis 2 berwarna hijau. Untuk O garis 1 berwarna biru. Untuk U tidak memiliki garis dan tidak memiliki warna. Untuk X memiliki garis kedua
bergelombang berwarna coklat. Untuk garis yang warna merah itu hubungan yang mutlak untuk didekatkan. Untuk yang berwarna kuning hubungan yang sangat penting untuk didekatkan. Untuk yang hijau itu penting untuk didekatkan. Untuk yang biru itu biasa, artinya boleh dekat atau tidak. Untuk yang U itu tidak penting, jadinya tidak berdekatan. Untuk yang X tidak diinginkan untuk berdekatan. Untuk pada alasannya seperti yang tertera pada slide. Di sini ada, di depan ini ada pos sapam, di sini untuk pintu masuk, ini untuk pintu keluar. Dan untuk nama PT-nya yaitu nama PT Sikilindo Jaya. Dan di depan pabrik ini ada mobil, yaitu mobil Alphard. Geser. Untuk workshopnya yaitu ini kantor untuk ruang ofisial. Di sini ada kantor-kantor, entah itu ada untuk admin atau untuk administrasinya itu untuk manajemen. Dan untuk workshopnya yaitu di sini ada gudang bahan baku. Di sini ada gudang bahan baku, yaitu dan di sini ada ruang pengukuran, ada 3 pengukuran rangka, pengukuran dudukan, pengukuran sandaran, dan di sini ada ruang pemotongan. Di sini ada pemotongan dudukan, pemotongan rangka, pemotongan sandaran. Di sini ada pengukiran. Dan di atas, di sebelahnya pemotongan ada penghalusan. Sebelah sini yaitu penghalusan sandaran, penghalusan dudukan, dan di sini penghalusan pakitan. Di sebelah sini yaitu atas itu gudang bahan jadi, bahan jadi yang sudah selesai atau siap diekspor. Dan di sini ada parkiran untuk truk pemadam kebakaran. Bila terjadi kebakaran atau gimana itu bisa teratasi tanpa menjalan kemana saja. Lalu di sini ada taman, ada gazebo, ada toilet untuk para karyawan yang baru datang atau yang lagi menunggu menjemput bisa menunggu di situ. Dan di sini ada parkiran untuk owner-owner pabrik. Ini parkiran untuk petinggi atau owner pabrik. Di sebelah sini ini ada parkiran untuk truk-truk yang habis bongkar muat dan perlu istirahat. Di sini ada air mancur dan pohon-pohon untuk duduk area supir. Belakang pabrik ini ada area olahraga. Ini pos sapam untuk pengamanan area olahraga. Di sebelah kiri pabrik ini ada kantin untuk para karyawan yang tengah bekerja atau sudah selesai bekerja untuk beristirahat dan untuk makan atau membeli minum. Sebelahnya kantin ini terdapat parkiran motor para karyawan. Di sini ada motor, sokun, dan di atasnya ada motor grand. Mungkin agak kurang kelihatan. Sebelahnya parkiran motor ini terdapat masjid yang untuk beribadah dalam di tengah-tengah pekerjaan, waktunya sholat mungkin ditinggal untuk sholat. Dan ini jalan ini untuk jalan keluar pabrik. Terima kasih dari presentasi kelompok kami dari modul 1 sampai modul 7 dan modul desain ini. Ini nama PT kelompok kami, yaitu PT Sikilindo Jaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.